Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih. Satu ayat yang begitu teringat di dalam benak saya adalah dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Ayat itu berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kata mereka-rekakan ini menjadi menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kata mereka-rekakan berarti menunjukkan sesuatu yang sudah terencana dengan matang. Jika kata ini dikaitkan dengan yang jahat, apakah memang ada orang yang sengaja dari awalnya merencanakan kejahatan, apalagi terhadap orang-orang yang dekat dengan dirinya? Harusnya tidak ada orang yang seperti itu. Tetapi kita membaca di dalam Alkitab, ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika ini bisa terjadi, maka ini menjadi suatu bukti bahwa manusia memang terbatas. Kita selalu menginginkan yang baik, tetapi ketika kita tidak berjaga-jaga dan waspada terhadap diri kita lebih dulu, kita terlena dengan keegoisan yang muncul dalam hati dan pikiran kita, ditambah lagi dengan kekhawatiran memandang masa depan, maka kita bisa jatuh menyakiti orang yang terdekat dengan kita dan yang kita kasihi. Ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup manusia bergumul dan berjuang terus-menerus untuk mengusahakan yang benar sehingga mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita perlu memakai dan menggunakan iman kepada Allah Sang Pencipta kita. Kita harus kembali kepadanya. Ketika kita diizinkan untuk mengalami sesuatu yang buruk terjadi di dalam hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, kita harus kembali apa yang menjadi maksud Allah, apa yang Allah hendak nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan beriman ini adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam proses. Seperti Yusuf, butuh waktu bertahun-tahun sehingga Yusuf bisa memaknai bahwa apa yang telah direka-rekakan kepadanya oleh saudara-saudaranya, sesuatu yang di dalam pandangan manusia itu jahat dan menyakitkan, memaknai bahwa Allah tidak tinggal diam di situ, memaknai bahwa Allah yang sanggup mendampingi dan berjalan dengannya, dan Allah lah yang kemudian menunjukkan bukti bahwa tidak ada satupun yang dapat menang ketika berhadapan dengan kebaikan dan kebenaran. Yusuf menunjukkan perlunya kita bersandar dan berpegang teguh kepada Dia yang menciptakan kita, sehingga hikmatnya akan menunjukkan pada kita kebaikan apa yang Ia sediakan di hadapan kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi Yusuf mengatakan untuk memelihara hidup, yang berarti bahwa ini dapat berdampak bagi orang lain, bagi orang banyak, bagi orang-orang di sekitar kita. Bagian kita adalah dengan pertolongan Tuhan, kita terus dapat membuka tangan kita, merangkul, menerima, dan terus mengerjakan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Dalam hidup kita, peristiwa apa yang masih membuat hati kita terluka? Kedua, adakah pikiran kita tertutupi
oleh rasa sakit dan luka kita, sehingga kita tidak dapat mengalami hikmat Allah. Yang ketiga, langkah kecil apa yang mulai bisa kita lakukan agar tangan kita tetap terbuka, bahkan kepada mereka yang sudah menyakiti kita, sehingga pemeliharaan hidup yang Allah lakukan itu dapat betul-betul dirasakan. Kasih karunia dan kemurahan Allah sajalah yang akan memampukan kita semua.